Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Kelas 2. Oke, yes, yes. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti baik ya. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan apa? 5 jari bersama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa, berdoa mulai. Selesai. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang muatan bahasa Indonesia, permintaan tolong. Yang kedua, pelajaran tentang PPKN, pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, siapa ingat bunyi sila kedua Pancasila? Betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan sila kedua di mana? Di lingkungan sekolah. Sekarang coba sebutkan satu saja contoh pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Yang pertama, tidak memilih-milih teman. Yang kedua, tidak mengejek teman. Nah, sekarang masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Pastinya, karena pembelajaran hari ini lebih seru dari yang sebelumnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pasti siap dan harus semangat, meskipun belajarnya di rumah. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di sekolah. Ada apa saja kah? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia menentukan kata sapaan. Yang kedua, muatan matematika, pecahan. Nah, kita ulas dulu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang diajak berbicara. Tujuan penggunaan kata sapaan yaitu agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, di sini kita akan mengulas penggunaan kata sapaan. Yang pertama, bisa digunakan untuk nama orang, contohnya Benny, Edo, Meli, Dayu, dan lain-lain. Yang kedua, bisa juga untuk panggilan anggota keluarga, ayah, bunda, kakak, adik, dan lain-lain. Yang ketiga, nama gelar atau profesi dan sebutan seseorang, contohnya dokter, nyonya, tuan, suster. Yang keempat, tokoh dalam cerita atau fabel, seperti kucing, sapi, dan lain-lain. Nah, coba kita amati contoh kata sapaan nama orang yang diajak berbicara. Di situ sudah ada Udin dan Siti. Siti berkata, "Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin." Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa dibawa ya." Nah, kata sapaannya berarti Udin dan Siti. Karena apa? Kata sapaan orang berarti berupa nama. Di situ ada nama Udin dan Siti. Contoh yang kedua adalah contoh kata sapaan panggilan keluarga. Nah, di situ ada gambarnya siapa? Ada gambarnya ibu dan anak. Nah, si anak menanyakan, "Bu, jika aku dilahirkan kembali, apa yang akan ibu lakukan?" Ibu menjawab, "Tidak ada." Berarti kata sapaannya adalah bu atau ibu, karena di situ yang disapa adalah ibu. Si anak menyapa ibu. Pinter.
Contoh yang ketiga, contoh kata sapaan nama, gelar, atau profesi seseorang. Nah, di situ ada seorang dokter dan pasien. Di situ terjadi percakapan antara dokter dan pasien. Dokter menanyakan sakit apa, Bu? Dan pasiennya menjawab, saya suka sakit kepala, Dok. Berarti di sini kata sapaannya adalah dok atau dokter. Contoh yang lain, Bu Guru, apakah nilai saya bagus atau jelek? Ya, yang dimaksud dengan kata sapaan di sini berarti Bu Guru. Kenapa? Karena kata sapaan nama, gelar, atau profesi. Pinter. Yang keempat, contoh kata sapaan tokoh dalam cerita atau fabel saat berbicara dengan tokoh lain. Nah, di situ ada gambar apa? Ulat dan kupu-kupu. Sekarang ulat berkata, "Hai kupu-kupu, sayapmu indah sekali." Kupu-kupu menjawab, "Terima kasih ulat." Berarti kata sapaannya di situ adalah kupu-kupu dan ulat. Nah, sekarang mari kita belajar mencari kata sapaan. Coba perhatikan percakapan tersebut. Di situ ada Lani dan Siti. Hai Siti, kenapa kamu tidak datang ke pesta ulang tahunku? Maaf Lani, kemarin aku baru datang dari luar kota. Tidak apa-apa, kamu mau kemana? Aku mau ke minimarket. Nah, sekarang manakah yang termasuk kata sapaan? Lani dan Siti, apakah benar? Wah, ternyata benar. Jawabannya ada dua, Siti dan Lani. Pembelajaran yang kedua adalah pecahan. Hayo, siapa yang tahu? Apakah pecahan itu? Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Secara sederhana, dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Mana yang dikatakan pembilang dan mana yang dikatakan penyebut? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ sudah ada gambar lingkaran yang sudah terbagi menjadi 1/4. Nah, 1/4 itulah yang dinamakan bilangan pecahan, yaitu satunya yang disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Pembilang itu terletak di atas, kalau penyebut berarti terletak di bawah. Nah, di sini ada contoh pecahan 1/2. Coba perhatikan gambar tersebut. Sebuah apel panjang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Dalam setiap potongan apel dapat dinyatakan sebagai 1/2. Ayo, Bu Guru tanya, pembilangnya mana, penyebutnya mana? Pinter, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, sekarang contoh pecahan 1/3. Di situ ada gambar apa? Ayo. Donat. Ya, sebuah donat dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Dalam setiap potongan donat dapat dinyatakan sebagai 1/3. Pembilangnya 1, penyebutnya 3. Pinter. Nah, contoh gambar yang ketiga. Contoh pecahan 1/4. Ayo, di situ kira-kira gambar apa itu? Ayo. Gambar kue. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dalam setiap potongan kue dapat dinyatakan sebagai 1/4. Pecahan juga bisa digambarkan dengan bagian yang diarsir. Ayo, di situ ada warna apa? Warna putih dan warna hitam. Kira-kira bagian yang diarsir adalah warna hitam. Yang A itu kira-kira apa? Pecahannya berapa? 1/2. Kalau yang B 1/3. Kalau yang C pecahannya berapa? 1/4. Kira-kira bentuk apakah gambar yang A? Bentuk persegi panjang yang dibagi 2. Yang B bentuk apa? Bentuk persegi panjang juga, tapi dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang C persegi dibagi menjadi
4 bagian. Pinter. Yeay, sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sekarang Bu Guru mau tanya, kita hari ini belajar tentang apa? Ayo, belajar tentang kata sapaan dan pecahan. Sekarang Bu Guru punya tugas nih untuk kalian. Coba kalian keluarkan buku matematika, catat dan kerjakan di buku tersebut. Kalian tinggal menulis jawabannya saja ya. Yang pertama, coba kalian amati. Ayo, gambar bangun datar apakah itu? Kalian jawab. Terbagi menjadi berapa bagian? Kalian tulis ya jawabannya. Yang nomor 2, bangun datar apakah? Dan terbagi menjadi berapa bangun datar tersebut? Yang nomor 3, bangun datar apakah yang ada di gambar? Dan terbagi menjadi berapakah bangun datar tersebut? Jangan lupa dijawab ya. Harus bisa dan pasti bisa. Yang nomor 4, bangun datar apakah? Terbagi menjadi berapakah bangun tersebut? Dijawab ya. Yang kedua, tugas bahasa Indonesia. Coba kalian keluarkan buku bahasa Indonesia dan gambar tabel seperti gambar tersebut. Kalian cari kata sapaan di dalam kalimat tersebut. Yang pertama, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Yang nomor 2, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Yang ketiga, hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Yang nomor 4, ada yang bisa saya bantu, teman? Yang nomor 5, hei, kamu mau kemana, semut kurus? Kalian catat jawabannya di buku bahasa Indonesia. Jawabannya kalian tulis di tabel kata sapaan. Semoga kalian bisa ya. Nah, kita sudah selesai. Semoga ilmu yang Bu Guru bagi hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.